Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, kali ini saya bersama dengan tamu spesial, ya. Beliau merupakan seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang sedang booming nih ya, sedang mulai menanjak gitu. Terkenal banyak YouTube-nya juga videonya banyak, subscribernya tepat sekali ya. Nah, ini sedang rising star istilahnya ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan tamu kita yang spesial. Silakan Mas, kenalkan diri. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afrahab Effendi Usman. Saya lebih dikenal dengan Murtadin dari Aceh. Saya juga punya yel-yel sendiri Bapak Ibu, teman-teman yang kasih Tuhan, yang selalu dimana saya selalu katakan bahwa salam aki. Aki bagi saya bukan mempermanis jari, tapi aki saya artikan, saya tempat kasih makna rohani di situ. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mau lihat channel YouTube-nya Mas Fendi, saya manggilnya Mas ya. Ini di apa Mas? Channel YouTube-nya? Channelnya Injil Kabar Baik Habaget. Ya, nanti ada di tulisan ini, silakan nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat, kunjungi website, kunjungi channel YouTube-nya, lihat video-videonya luar biasa, kesaksian-kesaksian, dan ada pelajaran-pelajaran di sana untuk memperkuat iman kita ya, sehingga kita bisa lebih percaya lagi kepada Tuhan dan lebih kuat lagi ya di dalam iman percaya kita kepadanya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebentar nih ya, sedikit ya. Mas Fendi tadi memperkenalkan diri sebagai Murtadin dari Aceh gitu ya. Nah, ceritanya gimana itu kok bisa bertobat menjadi percaya Tuhan Yesus begitu? Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagaimana kita ketahui Aceh, ketika kita mendengar namanya saja, otomatis masyarakat di sana itu mayoritas Islam, orang Muslim yang sejati bisa dibilang. Jadi tidak gampang bagi orang Aceh itu percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Itu tidak gampang. Malah ketika ada orang Aceh yang sudah mengambil keputusan percaya kepada Yeshua HaMasiah, maka orang itu harus siap dengan segala risiko. Baik itu dibully, dicemooh, dicaci maki, dihina, malah kita ingin dibunuh, Mas. Karena bagi masyarakat Aceh ataupun bagi orang Islam yang fanatik pada umumnya itu, ketika berbicara masalah inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Bila ada orang Islam ataupun orang Aceh yang sudah keluar dari agama Islam, itu memalukan bagi masyarakat Aceh. Nah, jadi kenapa saya bisa percaya kepada Yesus? Apakah risiko-risiko itu tidak pernah saya pikirkan? Saya pikirkan juga. Tetapi kalau kita kembali ke Bible, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan memilih saya lewat Injil Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, ana thoriq wal haq, akulah jalan dan kebenaran, wal hayah dan hidup. La ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi, tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Atau dengan kata lain, la ahadan yadhhabu ilal jannah, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau bukan melalui aku. Sementara yang diinginkan oleh setiap manusia, yang diinginkan oleh setiap orang itu adalah akhir daripada kehidupan, masuk surga, bertemu dengan Tuhan face to face, muka dengan muka. Tetapi sehebat apapun amal kebaikan yang dilakukan, kalau tidak melalui Yeshua HaMasiah, tidak akan bisa masuk surga. Nah, gara-gara itu, Mas, jadi ketika Alkitab mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, ketika saya dipilih melalui Injil Yohanes 14 ayat 6, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin saya mengekang diri saya untuk saya tidak berjalan merespon panggilan Tuhan, saya semakin kuat mendengar suara itu, nyaring sekali, audible bisa dibilang ya. Setiap apa yang saya lakukan, suara itu terngiang-ngiang di telinga saya, akulah jalan, akulah jalan, akulah jalan. Jadi mau tidak mau, Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya. Masa saya
tidak merespon panggilan Tuhan, bisa dibilang saya menolak panggilan Tuhan. Sebenarnya hanya ini sih Mas yang membuat saya bertobat. Yohanes 14 ayat 6. Memang ada banyak saudara-saudara kita yang lain, memang benar mereka mengatakan begini, semua nabi dan rasul itu membawa manusia kepada Tuhan. Tetapi tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berani mengatakan sebagaimana Yeshua HaMasiah katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kenapa Yeshua HaMasiah berani mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup? Dia berani mengatakan akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak berani? Karena nabi yang lain itu berasal dari benih dosa. Manusia sama dengan saya. Tetapi Yeshua HaMasiah itu adalah kalamul Yahweh. Perkataannya Yahweh menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kalau saudara kita dari seberang, iman saya dulu Mas, kalamullah nuzul menjadi kitab. Perkataannya Allah nuzul turun dari langit, turun dari Allah langsung, keluar dari Allah langsung menjadi kitab yang dinamakan dengan Al-Quran. Nah, sedangkan iman kekristenan, iman percaya saya sekarang Mas, itu kalamul Yahweh, perkataannya Yahweh menjadi manusia yang sempurna, Yeshua HaMasiah. Ya, oh gitu, luar biasa kesaksiannya. Kalau ada enggak kejadian yang membuat Mas Fendi pertama mulai mempelajari kekristenan, terus sehingga akhirnya tadi seperti tadi ada ayat yang begitu berbicara kuat seperti itu. Pertamanya awalnya kejadiannya apakah ada dimimpiin ataukah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus atau bagaimana? Itu pertama sekali sih simpel sekali Mas sebenarnya. Dimana saya benci sekali sama orang Kristen, sangat tidak sayang, sangat tidak senang dengan orang Kristen, karena inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar sih Allah agama Islam. Bila ada orang yang tidak mengikuti agama Islam, itu saya benci sekali. Nah, kenapa bisa saya masuk Kristen, bahkan saya dipilih oleh Tuhan menjadi penginjil, evangelis? Itu awalnya karena debat Mas. Saya berdebat dengan orang Kristen, saya bertanya jawab imannya umat Kristen, tetapi saya bukan mendapatkan jawaban di situ, malah terjadi cacian, terjadi makian, terjadi hinaan. Nah, itu di grup Mas, Islam bertanya, Kristen menjawab. Di grup itu sampai sekarang di media sosial Facebook masih ada grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Jadi saya simpulkan bahwa di grup itu tidak menunjukkan bahwa orang Islam, tidak menunjukkan dia seorang Muslim, orang Kristen tidak menunjukkan bahwa dia pengikut Kristus yang sejati. Buah-buah pertobatan itu tidak ditunjukkan. Nah, sehingga ada satu orang Kristen di grup itu Mas, di grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Setiap caci maki, setiap hinaannya saya, setiap cacian saya, beliau balas dengan lemah lembut. Nah, kalau kita melihat Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah, dapat meredakan murka. Gara-gara satu anak Tuhan yang menunjukkan iman kualitasnya yang luar biasa, gara-gara itu saya melihat suratan yang terbuka pada orang tersebut Mas, sehingga saya iseng-iseng saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik a Bible, maka muncullah satu ayat, la ahadan ba'duhu wala ahadan qablahu. Tidak ada ayat setelahnya dan tidak ada ayat sebelumnya. Ayat yang muncul itulah Yohanes 14 ayat 6. Ketika Yohanes 14 ayat 6 dan ayat itu berbicara kepada saya, akulah jalan, dan saya tidak bisa membendung panggilan itu, tidak bisa membendung suara itu. Akhirnya saya putuskan bahwa saya harus percaya kepada jalan ini. Saya harus mengikuti jalan ini. Karena jalan Yeshua HaMasiah itu bukan jalan yang lurus, tetapi jalan yang benar. Jalan yang lurus itu tidak kita dapatkan dalam Alkitab, tetapi jalan yang benar kita dapatkan pada pribadi Yeshua HaMasiah. Lurus belum tentu benar. Lurus itu sedikit kita bengkok, maka tidak akan sampai ke tujuan. Tetapi bila benar, lika-liku yang kita jalani selama di dunia ini, kita pasti sampai ke tujuan. Karena jalan yang kita tempuhlah jalan yang benar. Tapi kalau jalan yang lurus, sedikit kesalahan yang kita lakukan, nggak akan sampai ke tujuan. Kenapa? Nantinya akan belok dia. Tujuannya tidak akan sampai. Itu jalan yang lurus. Wah. Jadi bisa saya simpulkan ya, kalau kita diskusi berbicara kepada siapapun lah ya, pakailah kalimat yang
lemah lembut ya. Siapa tahu akhirnya ada orang-orang lain lagi seperti Mas Pendi ini yang akhirnya penasaran bagaimana itu kekristenan begitu ya. Sebenarnya Mas, ya. ini lagi terjadi sekarang ini. Ada banyak saudara-saudara kita di luar kekristenan itu mereka mencari kebenaran. Nah, bila yang membawa kebenaran ini tidak benar menyampaikan, maka kebenaran itu akan ditolak. Betul, betul. Akan ditolak. Ya. Nah, kebenaran disampaikan dengan benar saja Mas ditolak. Ya. Apalagi kebenaran yang kita sampaikan tidak benar. Betul. Ada cacian, ada makian, ada hinaan, belum apa-apa kamu mati masuk neraka. Emangnya dia Tuhan? Iya. Nah, itulah. Ya, jadi kalau menginjil itu harus dengan lemah lembut. Termasuk orang yang sudah kenal nama Bapak Yahweh memberitakan tentang nama Bapak Yahweh juga harus dengan lemah lembut. Betul ya? Betul. Jangan ini benar, kamu sesat, salah ini. Wah, masuk neraka. Ya, jangan seperti itu. Nanti orang akan tidak percaya kepada apa yang kita bawa begitu. Ibarat saya punya apa nih? Katakanlah HP ini bagus buat kamu butuh nih gitu kan. Tapi caranya saya ngomong, ayo Mas, pakai enggak? Kalau enggak, nah itu sudah kasar dan enggak enak kan begitu kan. Jadi kita, ayo kalau kita membawa sesuatu yang baik, yang benar, caranya memberitakan atau memberikannya itu juga dengan cara yang baik dan benar, sehingga kita tidak ditolak dan apa yang kita bawa tidak ditolak. Nah, kalau kita mau menginjil, kitanya dulu yang harus bisa diterima oleh orang tersebut ya, dan maka apa yang akan kita bawa ini bisa diterima seperti itu. Oke Mas, lanjut Mas. Nah, tadi dikatakan kan ada banyak resiko seperti itu. Apa resiko yang Mas Pendi rasakan yang apa cukup menekan Mas Pendi? Saya tidak bisa lagi pulang ke Aceh. Kalau saya pulang, saya harus kembali ke agama Islam. Kalau saya tidak pulang, berarti saya tidak bisa lagi berbicara dengan mama saya tidak bisa lagi bertemu dengan anak saya yang saya cintai. Itu resiko paling berat bagi saya Mas. Tetapi saya percaya kisah para rasul dikatakan, bila satu bertobat maka seluruh isi umatmu akan diselamatkan. Amin. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Dia setia terhadap apa yang sudah difirmankan. Tuhan itu setia. Saya menunggu janji itu Mas. Jadi tekanan yang saya alami itu lebih hebat, lebih berat daripada tekanan yang pernah dialami oleh Yeshua HaMashiach 2000 tahun yang lalu. Di mana dia dicemooh, dicaci maki, dihina, bahkan dia dipasang mahkota duri, bahkan dia disalib segala macam. Bahkan dengan salibnya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu menjadi olok-olok sampai sekarang bagi iman percaya kita kepada dia. Tetapi mereka mengolok karena mereka tidak tahu, sama dengan yang saya alami. Saya dulu mengolok orang Kristen karena saya tidak tahu bagaimana kekristenan itu. Tapi setelah saya mengerti, memahami, bahkan mengalami Kristus HaMashiach dalam kehidupan saya begitu cinta sama Yeshua HaMashiach. Dan saya Mas tidak lagi memikirkan tekanan-tekanan yang saya alami selama ini. Tekanan itu begitu berat. Saya tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Yang jelas tidak gampang orang Islam masuk Kristen. Itu tidak gampang. Tetapi perlu juga saudara ketahui, apabila Tuhan yang sudah memilih, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, apa yang tidak gampang menjadi gampang di dalam Tuhan. Amin. Gara-gara hanya itu sih Mas. Kalau saya ceritakan satu persatu, saya bisa menangis. Iya. Dengan tekanan yang begitu berat, yang menekan, kenapa Mas Pendi masih tetap bisa bertahan di dalam iman percayanya kepada Yeshua HaMashiach? Apa yang membuat Mas Pendi ini bertahan? Di luar Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Untuk masuk surga tidak bisa nebeng. Nah. Karena mama saya haji, saya bisa masuk surga. Karena mama saya amal kebaikannya banyak sekali, saya bisa masuk surga. Tidak bisa. Karena mama saya pendeta, evangelis, penginjil, dia penghafal ayat Al-Quran, saya tidak bisa ngekor sama beliau. Jadi keselamatan itulah yang membuat saya bertahan di dalam kekristenan. Toh juga Mas, saya tidak membenci mama saya tidak membenci sahabat saya tidak membenci saudara saya, keluarga saya, justru mereka yang membenci saya. Bahkan saya selalu berdoa, sekali waktu mereka juga dijamah oleh Yesus karena cacian dan makian
yang mereka lontarkan selama ini duluan saya mencaci maki orang Kristen. Jadi hanya itu Mas, Ya. gara-gara keselamatan. Iya, iya, iya. Saya ingin kembali ke Aceh. Ada banyak komentar, kalau kamu pulang kamu kutembak, kalau kamu pulang habis, pisah kepala dengan badan, kecuali kamu kembali ke agama Islam. Sebenarnya saya ingin sangat rindu dengan ketemu dengan mama, rindu sekali. Saya anak tunggal, satu-satunya anak mama. Tetapi sekarang saya bersyukur juga ya, ada banyak orang yang sayang sekali sama saya. Iya, iya. Puji Tuhan. Akhirnya banyak menemukan keluarga-keluarga baru Keluarga-keluarga di baru. dalam Yeshua HaMashiach. Iya, Mas, dalam ya. Yesus Masih. Itu juga salah satu yang memberikan kekuatan juga ya, selain janji keselamatan yang dari Yeshua HaMashiach itu sendiri, yang pastinya itu kekuatan yang terbesar ya bagi kita. Ya Mas Pendi, luar biasa ini perbincangan kita, kiranya boleh menjadi berkat ya buat orang-orang yang melihat ini, atau mungkin saudara yang saat ini juga mengalami tekanan dalam beriman kepada Yeshua HaMashiach atau kepada Bapa Yahweh yang sudah menerima Bapa Yahweh. Jadi orang-orang Kristen yang sudah menerima nama Bapa Yahweh pun, yang sudah tidak lagi sebut nama Allah, itu pun juga mengalami tekanan begitu. Lah, kami berharap dengan melalui video ini itu bisa menguatkan juga Bapak Ibu Saudara yang melihat video ini. Ya, dan satu lagi Mas, pesan terakhir buat para pemirsa istilahnya ya, untuk mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi tekanan zaman, apalagi sekarang ditambah COVID ini, tekanan ekonomi tambah berat begitu ya, tekanan batin dalam mengikut Yesua saja itu berat, ditambah dengan tekanan ekonomi yang tambah berat seperti ini. Nah, apa yang Mas Pendi bisa berikan atau tips bagaimana supaya kita semuanya bisa tetap kuat? Nah, baik. Pertama sekali, back to Bible. Iya. Pada mulanya itu firman. Yang kedua, setelah pada mulanya firman, yang kedua itu tinggal di dalam firman. Yang ketiga, Daud ya pernah berkata, Yahweh adalah gembalaku. Ya. Tuhan itulah gembalaku. Kalau Tuhan sudah menjadi gembala kita, Mas, kita tidak akan dibiarkan kekurangan. Amin, amin. Tetapi yang penting itu bukan saja kita mengucapkan dengan lidah bahwa dia itu gembala. Harus disertai dengan perbuatan kita bahwa kita ini benar-benar ingin digembalakan. Bukan saja, oh dia gembalaku, tapi kita tidak ingin digembalakan. Hidup kita huru-hara, dilarang kemari kita lakukan itu. Nah, itu tidak ada. Yang jelas, tinggallah dalam firman, dan Alkitab mencatat, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya. Ingat, carilah dahulu kerajaan, jangan cari kerajaan. Kalau sekarang orang Mas bertahan ya, berhenti, carilah dahulu kerajaan. Cukup berhenti di sini, padahal ada koma lagi, dan kebenaran di dalamnya. Ya. Habis mencari kerajaan dan kebenaran, tinggallah dalam kebenaran itu. Ya, ya. Maka kita akan bertahan sampai akhir. Berkat-berkat itu akan melimpah. Berkat yang pertama sekali itulah damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kesehatan. Itu benar-benar buah roh yang di dalam Galatia itu akan kita miliki, Mas. Amin. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Jadi pesan saya, tinggallah di dalam firman, jadikanlah Tuhan itu benar-benar Tuhanmu. Bergantunglah mutlak kepada Dia, jangan bergantung pada manusia. Manusia mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Pada mulanya firman, bukan pada mulanya uang. Pada mulanya firman, bukan pada mulanya dunia ini. Ketika pada mulanya firman, maka firmanlah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Firmanlah yang akan menghibur kita dari segala kesedihan kita. Firmanlah yang akan menguatkan kita dari segala tekanan-tekanan yang kita miliki. Amin, amin. Jadilah pelaku firman. Pesan saya terakhir, milikilah hati yang lemah lembut, rendah hati, sopan santun, tutur kata yang enak didengar, jangan tutur kata yang menyakitkan orang lain. Ya. Hanya ini, Mas. Oke, Mas. Terima kasih sekali, Mas. Luar biasa. Ini merupakan sebuah pertemuan yang bukan kebetulan, dan kita bisa kolaborasi untuk memberikan berkat buat para pendengar, para pemirsa YouTube kita, sehingga mereka imannya boleh dibangkitkan kembali. Dan ingat, seperti yang Mas Panji katakan, bahwa carilah dahulu kerajaan surga
dan kebenaran itu satu paket ya, jangan dipisah-pisah itu ya, satu paket. Kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, bela ini boleh menjadi berkat. Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Masya memberkati. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Tunggu sharing kami yang selanjutnya, kiranya menjadi berkat bagi saudara semuanya. Amin. Bagi subscriber saya, tolong mampir ke channelnya Mas Simeon Sulistyo. Nanti saudara akan banyak belajar dan banyak akan mendapatkan pengetahuan baik dalam mendidik anak-anak maupun hal-hal positif lainnya akan saudara dapatkan di channel Mas Simeon Sulistyo. Like, komen, subscribe dan bagikan, kiranya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Terima kasih. Bapak Yahweh, Bishop Adonai Yeshua Hamashiach Ruach Kodes memberkati saudara dan saya. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin. Amin.